Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Jauhanur. Di sini saya akan menjelaskan tentang matrik bagian pertama. Untuk materi yang akan dijelaskan yaitu ada pengertian dari matriks, kemudian ada jenis-jenis matriks, kemudian ada notasi matriks, ada kesamaan dua matriks, dan transpose matriks. Dan begitu juga ada contoh soal. Nah, kita masuk ke dalam materi yang pertama yaitu pengertian dari matriks itu. Apa sih itu matriks? Matriks adalah kumpulan bilangan, simbol, atau ekspresi yang biasanya itu berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun biasanya menurut baris dan kolom. Nah, yang dinamakan baris itu adalah yang menyamping di elemen 2, 1, 3, 4, 2, 5 itu adalah baris. Kemudian yang dinamakan kolom itu adalah 2, 4, 1, 2, 3, 5 itu adalah kolom. Nah, jadi dalam itu adalah elemen atau entry, betul. Kemudian masuk ke dalam notasi matriks. Matriks dinyatakan dengan huruf kapital dan elemen-elemennya dinyatakan biasanya dengan huruf non kapital seperti jika A. Nah, ini adalah matriks. Penamaan matriks dengan huruf A adalah sebuah matriks A I J, bukan Aish ya, tapi dieja. A, I, J menyatakan elemen yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J. Kita contoh. Nah, ini adalah matriks 3 kali 3. Nah, pada baris kedua kolom ketiga. Baris kedua 8, 7, 6, kolom ketiga 3, 6, 5. Yang untuk baris 2 kolom ketiga itu adalah 6. Dan elemen baris ketiga dan kolom ke-1 itu adalah 4. Baris ketiga 4, 2, 5, kolom pertama. Ada pertemuan, jadi di angka 4. Kemudian ordo matriks. Nah, yang sudah dijelaskan bahwasanya tadi untuk dicontoh ini adalah ordo matriks 2 kali 3. 2 kali 3 artinya barisnya itu ada 2, kemudian kolomnya ada 3. Itu adalah ordo. Nah, biar lebih jelas, untuk ordo itu adalah jika suatu matriks terdiri dari M baris dan N adalah kolom, maka M dikali N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks A. Contoh seperti 2, 1, 3, 4, 2, 5. Ini adalah matriks berordo 2 kali 3. Kenapa 2 kali 3? M-nya itu adalah barisnya itu adalah 2, kemudian kolomnya adalah 3. 2, 1, 2, 1, 3, 4, 2, 5. Itu adalah baris, kemudian kolomnya adalah 2, 4, 1, 2, 3, 5. Nah, ordo dari matriks A ini adalah 2 kali 3 ditulis A 2 kali 3. Kemudian kita masuk ke dalam jenis matriks berdasarkan banyak baris. Nah, yang pertama itu adalah matriks baris. Nah, matriks baris ini biasanya matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Contohnya seperti ini, 2, 1, 3, 3, 4 itu adalah matriks baris. Kemudian matriks kolomnya itu adalah matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Contoh seperti ini. Kemudian matriks persegi panjang. Nah, matriks persegi panjang ini berbeda dengan matriks persegi. Kalau matriks persegi panjang itu matriks yang memiliki jumlah barisnya itu dan kolomnya itu berbeda. Sedangkan untuk matriks persegi, jumlah baris dan kolomnya itu adalah sama. Contoh, untuk matriks persegi panjang ini ada ordo 2 kali 3. Nah, jumlah barisnya itu ada 2, kemudian kolomnya itu ada 3. Maka ini adalah matriks persegi. Nah, ini matriks persegi. Tadi matriks persegi panjang. Untuk matriks persegi yang sudah dikatakan tadi memiliki perbedaan antara dari segi jumlah baris dan kolomnya itu sama kalau untuk matriks persegi. Kita ambil contoh. Nah, ini adalah matriks berordo 3 kali 3. Memiliki baris 3, kemudian jumlah baris 3, jumlah kolomnya juga adalah 3. Nah, yang ditandai oleh berwarna merah ini disebut diagonal utama, kemudian yang ditandai warna biru ini adalah diagonal samping atau sekunder. Ini nanti akan berguna sekali ketika kalian melakukan perhitungan, terutama pada nilai determinan. Nah, hasil penjumlahan diagonal utama ini disebut dengan trace. Kemudian kita masuk ke dalam jenis matriks berdasarkan pola elemen-elemen. Nah, yang pertama itu adalah matriks 0. Matriks yang dimana semua elemen atau entry di dalamnya itu bernilai 0. Contohnya seperti ini. Nah, ini walaupun matriks berordo 2 kali 3, kan tetapi
Jika sudah dinamakan matriks 0, maka elemen di dalamnya akan 0 semua. Kemudian matriks diagonal. Nah, sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk matriks diagonal ini adalah matriks persegi dengan diagonal utamanya itu tidak semuanya 0. Dan elemen lainnya itu adalah 0. Untuk membedakannya ini seperti ini. Nah, matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama semua bernilai 1, elemennya 0 itu adalah matriks identitas. Kemudian matriks segitiga. Matriks persegi dengan elemen-elemen di bawah atau diagonal utama atau di atas diagonal utama itu semuanya 0. Matriks segitiga dibagi menjadi 2. Matriks segitiga atas. Nah, untuk matriks segitiga atas ini elemen di bawah diagonal utamanya itu semuanya adalah 0. Berbalik dengan matriks segitiga bawah. Matriks segitiga di bawah itu elemen-elemennya itu di atas diagonal utamanya semuanya adalah 0. Contoh seperti ini. Ini adalah matriks segitiga atas dan di mana di bawah diagonal utamanya adalah 4, 2, 8, maka di bawahnya itu adalah elemennya semuanya 0. Kemudian matriks segitiga bawah, elemen yang di atasnya itu adalah 0 semua di atas diagonal utama ya. Kemudian kita masuk ke dalam transpose matriks. Nah, untuk transpose matriks itu adalah suatu matriks yang baru terbentuk dari pertukaran antara tempat baris dengan kolom pada matriks awal. Biasanya untuk transpose matriks A ini dinotasikan dengan A pangkat atau A pangkat T ya biasanya. Nah, untuk transpose matriks ini operasinya hanya bisa terdapat pada matriks dengan vektor. Pada skalar tidak dilakukan operasi matriks dikarenakan skalar hanya memiliki satu baris dan satu kolom saja, sehingga transpose pada matriks skalar atau skalar sama dengan skalar tersebut gitu. Ini contoh dari operasi transpose matriks yang tadinya berbentuk kolom di sini menjadi menjadi baris ya, karena ditranspose. Pertukaran, ingat, yang tadinya kolom menjadi baris, yang tadinya baris menjadi kolom. Kemudian kita masuk ke dalam kesamaan dua matriks. Nah, dua matriks dapat dikatakan sama jika kedua matriks tersebut memiliki ordo yang sama dan elemen-elemen matriks yang sama. Ingat, dua matriks dapat dikatakan sama jika syaratnya ya memiliki dua matriks yang ordonya sama dan elemen-elemen matriksnya itu yang bersesuaian itu sama. Jika disimbolkan A sama dengan B, jika A, I, J sama dengan B, I, J untuk setiap I dan J. Nah, ini adalah contoh dari menentukan kesamaan dua matriks. Dari ketiga contoh ini, kita lihat dari nomor 1. Nomor 1 memenuhi syarat, yaitu memiliki ordo yang sama. Akan tetapi, apakah memenuhi elemen-elemen matriks yang sama juga? Kita lihat. Nomor 1. Nomor 1 itu adalah salah. Kenapa salah? Memang matriks tersebut memiliki ordo yang sama, yaitu 2 kali 2. Akan tetapi elemennya itu tidaklah sama. Kita lihat. Untuk pada kolom pertama, baris pertama itu adalah 1. Kemudian kolom ke ruas kanannya itu adalah min 3. Itu sudah jelas berbeda. Kemudian pernyataan 2 juga salah. Kenapa? Karena sudah jelas-jelas ordonya sudah berbeda. 2 kali 3 3 kali 2 dan 2 kali 3. Jadi sudah sangat jelas salah. Kemudian nomor 3 ini bisa dikatakan kondisional. Kenapa kondisional? Karena di sini belum diketahui nilai A, C dan B-nya. Jadi kita bisa masukkan untuk menyesuaikan apakah bisa sama. Maka kita masukkan untuk nilai A, kita masukkan opsi A adalah sama dengan 3. Karena pertukaran berganti luas dari A-2 sama dengan 1, kita rubah menjadi A jadi sama dengan 3. Kemudian 2B, B menjadi 2 dan C negatif 2. Nah, kita lihat ya, untuk nilai A sebetulnya nilai A-nya itu berbeda, tetapi karena ini kondisional maka matriks nomor 3 ini bisa dikatakan salah. Oke, sekian untuk pembahasan materi matriks pada bagian pertama ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.